Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan merepresentasikan tentang regulasi pemerintah. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Saya sendiri Putri Rahayu. Saya Melania Fitria Ufa. Saya Winda Nurul Hasanah. Saya Miftahul Nisa. Selanjutnya, materi pertama akan saya sampaikan sendiri. Pengertian regulasi pemerintah. Regulasi pemerintah adalah cara untuk mengendalikan suatu masyarakat yang dilakukan oleh organisasi pemerintah yang memiliki kewenangan atas daerah tersebut. Pada pertengahan tahun 2005, pemerintah Indonesia menetapkan standar akuntansi pemerintahan Indonesia dengan PP nomor 24 tahun 2005. Di dalam peraturan pemerintah tersebut juga dirumuskan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan sebagai landasan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Lingkungan akuntansi pemerintah. Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan menyebutkan bahwa lingkungan operasional organisasi pemerintah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan, akuntansi, dan pelaporan keuangannya. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintahan yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut. Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan yaitu 1. Bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan. 2. Sistem pemerintahan otonom dan transfer pendapatan antar pemerintah. 3. Adanya pengaruh proses politik. Yang keempat, hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah. Kemudian ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian yaitu yang pertama, anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal dan sebagai alat pengendalian. Yang kedua, investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan. Dan yang ketiga yaitu kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian. Selanjutnya, pengguna informasi akuntansi pemerintahan. Yang pertama, masyarakat. Yang kedua, para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa. Yang ketiga, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman. Yang keempat, pemerintah. Yang selanjutnya, entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang terdiri dari 1. Pemerintah pusat, kedua, pemerintah daerah, yang ketiga, satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah atau organisasi lainnya. Yang selanjutnya, karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah. Ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya, yaitu relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna. Yang kedua, andal apabila menyampaikan laporan keuangan secara fakta, jujur, serta dapat diverifikasi. Yang ketiga, dapat dibandingkan. Laporan keuangan akan lebih berguna jika dibandingkan dengan laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Yang keempat, dapat dipahami. Informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Hukum keuangan negara. Hak-hak negara yang dimaksud mencakupi antara lain 1. Hak monopoli mencetak dan mengedarkan uang. Yang kedua, hak untuk memungut sumber-sumber keuangan seperti pajak, bea, dan cukai. Yang ketiga yaitu hak untuk memproduksi barang dan jasa yang dapat dinikmati oleh khalayak umum. Dan dalam hal ini pemerintah dapat memperoleh atau kontraprestasi sebagai sumber penerima negara. Kewajiban negara yang dimaksud antara lain yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat,
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pelaksanaan kewajiban atau tugas-tugas pemerintah tersebut dapat berupa pengeluaran dan diakui sebagai belanja negara. Terdapat 3 undang-undang yang digunakan untuk penerapannya, yaitu 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dasar Hukum Keuangan Organisasi Publik lainnya. PSAK Nomor 45 tentang Organisasi Nirlaba. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. PP Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Kesalahan regulasi keuangan publik di Indonesia. 1. Regulasi yang berfokus pada manajemen. Yang kedua, regulasi belum bersifat teknik. Yang ketiga, perbedaan interpretasi antara undang-undang dan regulasi di bawahnya. Yang keempat, pelaksanaan regulasi yang bersifat transisi berdampak pemborosan anggaran. Yang kelima, pelaksanaan regulasi tanpa sanksi. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.